Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Animo Pendidikan. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan tips-tips cara melakukan perubahan anggaran pada anggaran dana BOS tahun 2022. Sebelum kita melakukan perubahan anggaran, sebaiknya kita melakukan backup dulu terhadap data Arkas kita dengan cara mengklik PC ini, klik PC, kemudian kita ketik persen, app data persen, kemudian kita enter, kita pilih Artex. Nah, Arkas ini yang kita kopikan ke tempat yang lain yang lebih aman. Bisa juga dengan copy database-nya saja, mungkin RS Client 2022, kita pindah ke tempat yang lain sebagai database kita yang terakhir. Nah, jadi kita bisa memberikan nama dengan nama yang lain. Setelah kita melakukan backup, barulah kita akan melakukan perubahan anggaran. Tapi jangan lupa, sebelum kita melakukan perubahan anggaran, pastikan BKU kita sudah kita tutup sampai bulan Agustus. Jadi semua BKU sampai bulan Agustus sudah terselesaikan di aktivasi BKU yang di sini, ya. Barulah kita melakukan aktivasi kertas kerja untuk perubahan. Karena saya sudah melakukan aktivasi kertas kerja, prosesnya seperti ini, ya. Jadi saat Agustus sudah ditutup, maka di aktivasi kertas kerja itu tombol perubahan akan muncul, ya. Setelah kita melakukan klik perubahan, maka kita akan ditampilkan jumlah anggaran selama setahun. Tapi jangan lupa, saat kita melakukan perubahan anggaran ini harus dalam kondisi terhubung ke server, ya. Pastikan kondisi internetnya terkoneksi. Setelah jumlah dana per tahun kita sudah pas, kita tinggal oke saja. Maka kita akan lanjut ke prosesnya. Proses ini membutuhkan beberapa menit, ya, tergantung dari kecepatan komputer masing-masing. Setelah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini untuk tombol perubahan terkunci, ya. Itu artinya kita siap untuk melakukan perubahan anggaran. Klik sumber dana BOS kita pilih BOS reguler, maka akan dimunculkan anggaran awal atau RKS murni yang sudah kita susun awalnya. Pada anggaran perubahan ini, kita bisa melakukan perubahan-perubahan anggaran pada anggaran-anggaran yang belum terpakai. Baik, tips yang pertama dalam anggaran perubahan ini, sisir terlebih dahulu, ya, anggaran-anggaran yang memang kita tidak akan pakai atau kita ingin hilangkan atau ingin kita buang anggarannya. Tapi pada posisi ini kita tidak membuang, ya, kita hanya membuang volumenya saja. Misalnya raket ini awalnya jumlahnya 4, ya, tapi kita tidak akan membelinya pada tahun ini. Jadi kita tinggal mencentang, maka dia akan 0. Nah, maka anggaran ini akan masuk ke anggaran belum digunakan. Kenapa saya harus menekankan pada anggaran yang ingin kita hilangkan dulu atau yang kita rubah dulu, agar nanti jumlah anggaran di belum ini mencukupi, ya, sehingga nanti anggaran-anggaran baru yang ingin kita input itu sudah siap dananya. Jikalau dana di sini belum siap dan kita ingin menginput dana yang baru, maka tidak bisa karena tidak ada anggarannya. Jadi kita sisir dulu anggaran-anggaran yang tidak digunakan. Kemudian misalnya meja pingpong, ini anggaran belanja modal, ya. Belanja modal kita ingin belanja barang dan jasa bisa. Kita tinggal menghapus saja volumenya karena kita tidak akan gunakan pada tahun ini, ya. Kita tinggal hapus volumenya. Oke. Maka jumlah anggaran akan masuk di sini, ya. Jadi yang anggaran tadi pingpong kemudian raket akan masuk ke belum digunakan. Nanti kita gunakan untuk menginput anggaran yang baru. Kemudian kita sisir lagi anggaran-anggaran lain yang akan kita gunakan, misalnya PDAM, misalnya pembayaran untuk air minum, ya, PDAM misalnya seperti ini. Ini PDAM sudah ada anggarannya 2.400.000, tapi sudah digunakan 669.350.
Dari anggaran ini mungkin anggaran air kita membengkak ya. Ini masih anggarannya 200.000 ya sampai bulan Desember. Mungkin di September, Oktober, November, dan Desember ini anggaran sudah membengkak. Artinya dari 200.000 ini sudah ada penambahan pembayaran kemarin, misalnya Septembernya 210.000. Nah, tidak mungkin kan anggaran ini tetap seperti ini. Dari mana kita akan mengambilkannya? Tentunya dari anggaran-anggaran yang belum digunakan. Jadi kita sisir dulu untuk PDAM, misalkan kita untuk tahap 1 dan 2 itu harus berjumlah 669.350. Seperti ini. Bagaimana caranya untuk mengambil sisa-sisa anggaran yang tidak digunakan di PDAM ini? Ya, kita centang dulu ya. Untuk tahap 3-nya dibuang dulu, diancentang dulu. Nah, kita okekan saja. Maka anggaran ini hanya 8 bulan. Di tahap 3 tidak dianggarkan. Ya. Kemudian kita klik lagi. Nah, karena yang digunakan adalah 669 pada 8 bulan, yang belum digunakan di sini 930.000. Seperti ini. Maka kita tinggal kita centang saja gunakan sisa. Nah, kalau gunakan sisa akan muncul peringatan seperti ini. Untuk sisa nanti ini akan masuk ke anggaran yang belum digunakan. Kita iyakan saja. Ya. Oke. Maka jumlah yang belum digunakan bertambah menjadi 7 juta sekian. Jadi kita sisir dulu semua yang tidak kita gunakan. Jikalau sudah habis anggaran-anggaran yang tidak kita gunakan, yang sudah kita ambil sisa-sisanya, maka kita baru bisa menambah anggaran-anggaran baru ya. Misalnya saya ingin membeli LCD proyektor. Sebentar dulu, kita cari LCD proyektor. LCD proyektor hanya satu, kita mau tambah lagi satu, maka itu tinggal kita sisip aja ya. LCD proyektor, LCD proyektor, oke. Harganya misalnya 6.500.000. Nah, unit kita anggarkan di bulan September misalnya 1 ya. Jadi tidak apa-apa kita anggarkan di bulan September ya, jangan di Agustus, karena Agustus ini kan tahap 2. September bisa kita gunakan di sini, walaupun nanti SPJ-nya bisa di bulan November atau Desember ya. Kenapa harus lebih awal? Karena kalau kita anggarkan di bulan Desember, kemudian nanti dalam pelaksanaannya dibelanjakan di bulan November, maka nanti di BKU kita tidak akan muncul anggaran ini ya, tidak akan muncul anggaran ini. Baru muncul anggaran ini di BKU kita jika kita sudah masuk ke BKU bulan Desember. Jadi saya sarankan pilih September atau Oktober ya, antara dua ini ya. Bisa juga November ya, bisa juga November jika kita perkirakan anggaran tahap 3 akan cair di bulan November, tapi nggak apa-apa, bulan September aja juga boleh. Kita okekan. Nah, ini masih ada sisa. Jadi kalau kita ingin menambah anggaran baru, kita pikirkan dulu berapa jumlah anggaran yang ada di sini. Sehingga saya tekankan, sisir dulu anggaran-anggaran yang tidak digunakan, ya, dikurangi dan sebagainya, sebelum kita melakukan penambahan anggaran baru. Baik, setelah kita selesai melakukan perubahan anggaran dan anggaran di sini sudah nol, perlu diketahui bahwa mungkin sebagian sekolah ada yang mendapatkan potongan dana BOS pada tahap 2 kemarin karena saldo tunai tahun 2020 dan 2021. Untuk anggaran tersebut tetap saja masukkan di sini ya. Masukkan di sini di anggaran regulernya ini. Tapi nanti untuk pelaksanaan jika ingin kita gunakan anggaran sisa itu, maka harus membuat aktivasi kertas kerja silva. Di sini diimport lagi ya. Anggaran misalnya sejumlah 200.000, import lagi di sini kertas kerjanya. Ya, karena kalau kertas kerja reguler ini adalah dana reguler ya, bukan dari sisa-sisa ya tahun lalu, bukan dari anggaran tahun yang sekarang. Jadi untuk tahun yang lalu harus membuat kertas kerja silva yang di sini untuk menginputnya. Baik. Setelah kita melakukan perubahan dan ini sudah nol nantinya, maka kita bisa melakukan pengesahan.
Ya, usahakan pengesahan ini menggunakan koneksi internet ya. Kalau tidak terkoneksi ini tombol sinkron tidak akan muncul ya, walaupun kita udah klik seperti ini. Setelah kita melakukan pengesahan, maka kertas kerja kita akan terkunci ya, sudah tidak bisa lagi melakukan perubahan kecuali kita ingin melakukan pergeseran. Jadi nanti setelah pengesahan itu ada pergeseran, tombol ini akan aktif ya kalau sudah pengesahan selesai. Nah, kalau ada yang keliru kita bisa melakukan pergeseran. Nah, untuk di pergeseran ini tidak bisa lintas kode ya, itu kendalanya. Jadi usahakan untuk di perubahan ini silahkan digunakan sebaik-baiknya. Kalau belum yakin jangan disahkan dulu, jangan dikirim pengesahan. Kalau sudah yakin, belanja modal sudah terinput, barang dan jasa sudah terinput dengan baik, tidak ada perubahan lagi, maka melakukan pengesahan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk anggaran perubahan ini ya. Untuk lebih lanjutnya silahkan tulis di komentar jika ada yang ingin ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.